berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, siap. Ya, makasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bertemu kembali bersama Bapak di sini di PCC YPI Belajar Online Gak Masalah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih kalian sudah berdoa. Mari kita mulai materi yang kita pelajari hari ini tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Tapi sebelum kita bahas tentang materi yang Bapak siapkan, kalian siapkan dulu buku tulis, alat-alat tulis masing-masing. Udah siap? Halo, udah siap belum? Buku-bukunya, alat tulis sudah siap? Udah. Oke, terima kasih. Mari kita mulai. Ini wajah-wajahnya belum muncul semua. Yang bergabung baru 20 orang. Yang kelihatan wajahnya baru 3 orang ini. Yang lainnya sembunyi-sembunyi takut ya? Ya, tetap semangat ya. Belajar online walaupun kalian di walaupun kalian di rumah, tetap semangat untuk menerima pelajaran, khususnya pelajaran dari Bapak tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Siapkan buku tulis. Punya buku paket dia? Enggak, Pak. Udah punya buku paket? Iya. Ya. Sambil buka buku paketnya, siapkan pulpen buku tulisnya. Nanti kalau ada pertanyaan di pertengahan materi yang Bapak sampaikan, nanti ada tanya jawab. Yang bisa jawab itu ada nilai plusnya, nilai tambahan buat kalian, ya. Ya, udah siap? Sudah. Oke, ya kita mulai. Judulnya tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum Bapak menyampaikan secara mendalam, siapa yang bisa jawab? Ini Bapak melakukan pre-test atau tes awal, kemampuan awal bagi kalian. Sejauh mana kalian nanti mampu menyerap pelajaran yang Bapak sampaikan. Siapa yang bisa jawab ya? Silakan acungkan tangan atau keluarkan suaranya. Belum nanya udah angkat tangan. Siapa ini namanya nih? Jajuli. Oh, Jajuli. Pertanyaan belum. Ya, pertanyaan Bapak. Siapa yang tahu arti dari kedaulatan? Ya, silakan. Jajuli, ya. Ulang. Apa? Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat melaksanakan dan cara yang ya. Kedaulatan menurut Jajuli adalah
Tadi ada. Iya, kedua kekuasaan tertinggi dalam negara. Ya, bagus, Jajuli. Ada yang punya apa pendapat yang lain? Selain Jajuli? Bapak. Siapa tadi? Kayak ada suara perempuan ya, Sarah, silakan. Apa Pak? Mau jawab? Enggak, tadi udah dilakukan. Oh, udah dijawab sama Jajuli ya. Ya. Ini yang bawa siapa nih namanya nih? Yang baju biru nih. Baju koko biru. Ini yang pakai apa namanya? Nah. Oh, Sahril. Ya, silakan Sahril. Bisa? Jawab Pak. Ya. Ya, Kekuasaan tertinggi pada negara. oh iya bagus. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, yang kita bahas hari ini adalah bab baru tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini yang nguap-nguap si Jikri lagi belajar. Waduh, gimana si Mister Jikri? Semangat dong Mas, ya. Pakai baju yang benar. Dah, kok pakai handuk? Kamu tuh lucu ya, lagi belajar. Ya semangat ya. Ya bagus jawaban dari Jajuli siapa tadi satu? Sahril. Nah Sahril ya bagus. Kedaulatan kalau secara umum itu artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, kedaulatan itu dari beberapa kata, dari beberapa istilah. Ada istilah Inggris, ada istilah dari Belanda, ada istilah dari Prancis, ada juga istilah dari bahasa Arab. Kalau kalian punya buku paket, pasti tahu tuh di dalam buku paket di bab 3. Kedaulatan Negara Republik Indonesia, judulnya di situ dibahas di bawahnya pembahasan tentang arti atau istilah dari kata kedaulatan. Kedaulatan itu ada yang berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sovereignty, sedangkan bahasa Belandanya sovereignty, bahasa Prancisnya sovereignty. Tapi semua walaupun kata-katanya berbeda, istilah dari berbagai bahasa negara lain, namun artinya sama, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, kita lanjut. Kedaulatan itu meliputi dua macam. Ya, siapa yang bisa jawab? Kedaulatan meliputi berapa macam? Dua macam. Coba sebutkan. Coba sebutkan. Ya. Untuk undang-undang dengan semua catatan kekuasaan tertinggi. Apa? Ulangi. Kurang jelas suaranya. Dan apa? Pertama pendudukannya. Kedaulatan meliputi dua. Satu, kedaulatan ke dalam. Dua, kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam itu apa? Yaitu kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara itu. Coba ulangi. Siapa yang bisa? Penjelasan dari Bapak tadi. Kedaulatan meliputi dua macam. Satu, kedaulatan ke dalam. Dua, kedaulatan ke luar.
Kedaulatan ke dalam itu apa? Coba ulangi. Satu orang. Ke dalam adalah kekuasaan tertinggi satu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara. Ya, berarti konsentrasi ya. Di dalam negara, rakyat, wilayah dan pemerintah. Iya, konsentrasi berarti ada tulisan Bapak di situ ya? Ada. Ya, ada. Bagus. Berarti kalian ini fokus mengikuti PJJ. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Sedangkan contoh kedaulatan ke dalam dari pengertian Bapak tadi, di situ satu memilih anggota DPR, DPD itu melalui pemilu. Terus contoh yang berikutnya adalah memilih presiden dan wakil presiden. Nah, itu contoh kedaulatan ke dalam. Pada intinya, contoh kedaulatan ke dalam itu segala hal yang berhubungan dengan urusan pemerintahan negara itu sendiri tanpa campur tangan negara lain. Itu ya. Yang pertama. Terus yang kedua, kedaulatan keluar, yaitu suatu kedaulatan di mana negara itu bagaimana hubungan kerjasama dengan negara lain. Tuh. Apa saja bentuk hubungan kerjasama dengan negara lain? Ada yang namanya hubungan kerjasama Wilayah kekuasaan. bilateral. Dua, ada hubungan kerjasama multilateral. Ada kerjasama internasional. Ya, dari contoh hubungan kerjasama tadi, coba siapa yang bisa jawab? Apa itu hubungan bilateral? Ya, silakan Bapak kasih waktu 2 menit. Salah satu contoh kedaulatan keluar adalah hubungan. Oh, nggak jelas. Hubungan antara dua negara. Siapa yang jawab tuh? Gita. Oh iya, bagus Gita. Hubungan bilateral adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara. Ya, bagus jawabannya. Terus yang kedua, hubungan multilateral. Siapa yang bisa selain Gita? Ya, silakan jawab. Kerjasama antara negara yang lebih dari dua. Siapa tuh? Dari dua negara. Sahril, ya. Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara lebih dari dua atau beberapa negara. Lebih dari dua. Ya, atau dalam satu bentuk kerjasama satu kawasan bisa, atau regional. Ya. Kalau yang ketiga, hubungan internasional. Ya, siapa yang bisa jawab? Hubungan antara semua negara. Hubungan? Ulangi. Hubungan pelajari antar negara, termasuk dunia negara, antar pemerintah, hubungan Ya. nasional. Kurang jelas ya. Hubungan internasional itu hubungan yang dilakukan oleh semua negara di dunia, ya. Tuh. Ya, yang berikutnya, selain contoh hubungan kerjasama tadi, ada hubungan diplomatik, ada hubungan dalam bidang-bidang tertentu dengan negara lain.
Misalnya hubungan diplomatik itu kerjasama dalam bidang ekonomi antara dua negara, ada yang bidang sosial, ada yang bidang pariwisata, budaya dan sebagainya. Itu beberapa contoh kedaulatan keluar. Nah, termasuk bagaimana pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan oleh satu negara. Bagi bangsa negara Indonesia, bentuk politik luar negerinya yaitu namanya bebas. Lanjut, sebutkan. Bentuk politik luar negeri Indonesia namanya bebas aktif. Ya. Siapa yang tahu apa arti politik luar negeri bebas aktif? Ya. Bebas artinya bebas menentukan masa depan bangsa sendiri. Itu namanya bebas. Sedangkan aktif, bagaimana bangsa Indonesia berperan aktif dalam dunia internasional. Apa contohnya penerapan, pelaksanaan politik luar negeri bangsa Indonesia yang bebas aktif itu? Misalnya Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke negara-negara yang konflik. Ya, ini yang goyang-goyang tangan, kenapa Mas? Kalau belajar yang serius ya, pakai bajunya dikancing apa itu? Ya, yang rapi. Nah, nanti kamu dinilai sama guru jelek loh. Nilaimu kurang dan. Silakan yang lain juga tuh. Video belum kelihatan muka-mukanya. Baru 4 orang ini yang kelihatan mukanya. Ya, silakan lanjut tadi. Contoh penerapan pelaksana politik luar negeri bangsa Indonesia. Selain yang pertama tadi mengirim pasukan perdamaian ke negara-negara yang bersengketa atau yang konflik. Misalnya tentara-tentara perdamaian Indonesia dikirim. Ada yang pernah ke perdamaian antara perang saudara yang terjadi di luar negeri. Ya, boleh. Tuh bagus jawabannya. Ada lagi contoh pelaksanaan politik luar negeri bangsa Indonesia selain 2 yang sudah disebutkan tadi. Ini yang rajin masuk aktif dalam Google Meet ini, Bapak kasih nilai bagus dan yang rajin menjawab, yang rajin. Nah ini, ya silakan. Apa contoh yang lain? Udah jelas ya? Ya, kita lanjut. Tadi pembagian atau macam-macam kedaulatan. Ada berapa tadi kedaulatan? Nah, baru dijelasin. Ada berapa tadi kedaulatan? 8. 8. Kedaulatan yang udah dijelaskan sama Bapak tadi ada berapa macam? 2. Iya, 2. Iya, 2. 1, coba ulangi. 1. Kedaulatan ke dalam. 2. Kedaulatan keluar. Iya, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke keluar. Ya, bagus. Sekarang kita lanjut. Bagaimana cara memperoleh kedaulatan oleh suatu negara? Diperhatikan itu di layar HP-nya atau laptopnya. Ada berapa di tampilan layarnya? 8. Bahwa negara untuk mendapatkan suatu kedaulatan itu melalui cara ada 8. Yang pertama pendudukan atau okupation. Yang kedua pencaplokan. Yang ketiga agresi. Yang keempat
preskripsi, yang kelima integrasi, yang keenam kesi atau penyerahan, yang ketujuh revolusi, dan yang terakhir referendum. Apa penjelasan dari 8 poin itu? Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, cara untuk mendapatkan atau memperoleh bahwa negara itu mendapatkan suatu kedaulatan melalui satu pendudukan atau okupasi, yaitu penanaman kedaulatan suatu negara di suatu wilayah yang tidak dikuasai oleh negara manapun. Berarti negara itu berdiri bebas tanpa pengaruh negara lain di tempat yang aman, di bawah kekuasaan negara itu sendiri. Terus pendudukan menurut hukum internasional itu harus memenuhi 2 syarat. Satu, adanya kemauan untuk melakukan kedaulatan negara di wilayah yang diduduki. Yang kedua, adanya pelaksanaan kedaulatan negara yang memadai di wilayah tertentu atau tersebut. Sebentar, ada aja. Berhenti dulu ya. Sebentar, jangan kemana-mana dulu ya. Materi PowerPoint-nya kalian tulis itu ya, di ringkas di buku catatan. Ya, kita lanjutkan. Udah selesai ajarnya. Nanti sebelum Bapak nutup, Bapak akan kirim tugas di WA Group. Nanti akan Bapak kirim ke wali kelas kalian. Ya, Pak. Kalau di kelas 9B nanti akan Bapak kirim sendiri. Kalian kerjakan di buku tulisnya, di buku latihan. Nanti difoto. Di dalam soal link itu ada nomor HP yang kalian kirim tugas itu. Jelas nggak?
Ya Pak. Ya, kirim ke nomor HP yang ada di dalam link tugas itu ya. Oke? Pak. Oke Pak. Ya. Nah, jangan sampai minggu kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan. Nanti dikirim ya, termasuk tugas minggu yang lalu dikirim. Biar ada nilainya, ya. Ya Pak. Jelas nggak? Dengar nggak? Jelas. Ya. Suara jelas. Tolong materi yang ditampilkan di layar HP kalian sama di laptop direkam, ditulis di buku catatan ya. Ya. Siapa Pak? Oke, demikian materi pelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Bapak berharap Tugas saya apa Pak? anak-anak tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar agar kita bisa belajar bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya nanti Bapak kirim ke grup, WA grup ya. Ya Pak. Nah, Tugas siapa Pak? Itu Pak. dan Tugas. ya sehat, tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.